Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fahmi Surbakti, NIM 2020-11005. Saya dari kelas F. Hari ini akan menjelaskan sistem mikroprosesor yang merupakan tugas akhir pada mata kuliah mikroprosesor. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat gambar sistem mikroprosesor. Ya, di dalam sistem mikroprosesor tersebut dia terdapat mikroprosesornya, ada ROM, ada RAM, ada input output ya. Di sini ada address decoder, ada data bus, ada address bus, dan juga ada clock. Nah, di sini untuk ROM itu kita bisa sebut read only memory. Di sini untuk RAM kita bisa sebutnya read access memory. Dan juga terdapat input outputnya yang digunakan untuk masukan dan keluarannya. Kemudian terdapat address decoder, jadi nanti di sini dia akan digunakan sebagai penghubung address bus antara si ROM dengan si RAM. Nah, di sini kita bisa lihat ada instruksi ya, di mana instruksinya itu kita akan mengirimkan data 25H yang ada di ROM itu bakal disimpan di RAM dengan address 2500H. Nah, jadi nanti data yang sudah ada di ROM ini yang 25H ini kita akan kirimkan ke RAM yaitu dengan alamat 2500H. Nah, kita lanjut aja untuk cara kerjanya. Di sini langkah pertama yang terjadi pada mikroprosesor yaitu ketika dari ROM ini dalam kondisi aktif yang diatur oleh address decoder. Jadi si address decodernya ini nanti dia akan memerintahkan nih salah satu antara ROM dengan RAM. Fungsinya apa ya? Dia biar tidak terjadi crash ya atau tabrakan data gitu. Jadi dia jalannya satu-satu. Nah, jadi yang pertama ini kita akan jalankan yaitu si ROM-nya dulu ya, di mana diberikan 0 ya pada chip select-nya, yang artinya nanti 1 dan ROM ini akan aktif. Kemudian ketika si ROM ini aktif, maka 25H ini akan jalan nih melalui data bus menuju mikroprosesor ya. Nah, di sini kita bisa lihat si mikroprosesor ini dalam mode 1 yang ibaratnya dalam kondisi read atau dia membaca. Jadinya nanti eee dimasukkan nih data 25H-nya kan dari ROM ke mikroprosesor dan akan disimpan nih sementara di mikroprosesornya. Jadi nanti mikroprosesor ini sudah ada nih ada 25H-nya gitu yang diambil dari ROM. Nah, karena kita ingin menyimpan data 25H ini ke RAM ya. Nah, ibaratnya eee, kalau kita mau nyimpen ke RAM itu kan RAM-nya ini masih dalam kondisi off ya. Nah, atau tidak aktif. Nah, maka nanti kita maka diberikan sini satu ya pada chip select-nya. Nah, kita bakal lanjut untuk ke langkah kedua. Nah, jadi eee, di sini kan mikroprosesor ini akan eee, diperintahkan nih untuk mencari alamat 2500H pada RAM. Nah, ya, sehingga di sini akan jalan data dari mikroprosesor ini melalui address bus yang akan masuk ke dalam RAM ya, dan juga akan masuk ke address decoder. Nah, address decoder ini nanti akan memerintahkan nih untuk si ROM dan RAM-nya yang bekerja. Nah, jadi ibaratnya kan ROM-nya udah bekerja duluan nih tadi ya, sudah bekerja ibaratnya dalam kondisi chipnya tadi select-nya 0. Nah, sekarang ROM ini dalam keadaan off ya, atau mati dengan diberikan logika sini 1 pada chip select-nya sehingga dia tidak bekerja. Nah, karena dia udah tidak bekerja jadi nanti tidak ada crash ya, atau dia bertabrakan datanya nggak ada antara ROM dengan RAM. Nah, ketika ROM-nya mati, maka RAM-nya akan aktif ya, yang diberikan logika 0 pada chip select-nya. Nah, ketika chip select-nya itu aktif, maka RAM-nya itu sudah aktif ya, dan juga RAM di sini menggunakan mode 0 ya. Bisa dilihat ya mode 0. Mode 0 itu berarti dalam kondisi write ya. Jadi nanti dia akan menulis data 2500H. Jadi tadi ya, eee, dari mikroprosesor dia jalan untuk meminta data 2500H, jadi dari mikroprosesor masuk ke address bus ya.
di sini, terus dia nanti ke RAM, sehingga data dari mikroprosesor sudah memberikan alamat yang diinginkan, yaitu 2500H. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah data dari mikroprosesor ya, yang tadi sudah disimpan sementara ya, 25H. Nah, mikroprosesor itu akan, mengubah nih, modenya menjadi 0 ya, yaitu write. Jadi nanti ibaratnya dia, menulis data 25H ini untuk ditulis ke dalam sebuah RAM. Jadi nanti dia bakal dari sini nih ya, akan masuk ke sini, ke RAM ya. Nah, dia akan masuk ke dalam RAM. Nah, ketika data 25H ini sudah masuk ya, dengan mikroprosesornya dalam mode 0 ya, atau write, dan juga sudah diberikan clock ya, maka sudah dipicu data 25H ini akan masuk melalui data bus ya, masuk data bus, terus habis itu, akan mengalir ke RAM, dan RAM ini ibaratnya kan masih aktif ya, dalam keadaan chip select-nya itu 0, namun di sini kita bisa lihat, pin-nya itu ibaratnya, eee, read or write-nya itu 1 ya. Jadi maksudnya itu dia dalam keadaan, modenya lagi pembacaan data ya, atau read ya. Jadi ibaratnya tadi ya, dari 25H tadi tuh masuk ke dalam alamat 2500H yang sudah kita berikan tadi. Nah, jadi 25H ini sudah berhasil kita masukkan dan tersimpan, dalam RAM di alamat 2500H. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.